Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video sebelumnya kita membahas tentang faktor-faktor penyebab berpikir negatif. Di video sebelumnya kita membahas faktor dari internal dan eksternal. Di video ini kita masih membahas faktor penyebab kita berpikir negatif. Jadi faktornya kehidupan di masa lalu. Kehidupan masa lalu ya. Lalu yang kedua, kita akan coba membahas konsentrasi yang negatif. Dua ini merupakan faktor juga penyebab kita berpikir negatif. Misalnya gini, kehidupan di masa lalu ini. Saya akan memberikan sebuah contoh ya. Menceritakan sebuah contoh. Misalnya nih, ada yang namanya Nia. Nia ini itu merupakan seorang perempuan yang tangguh ya. Yang sudah melewati berbagai rintangan gitu dalam hidup. Ketika masih kecil, si Nia ini tumbuh di lingkungan yang penuh dengan konflik, termasuk di keluarganya juga. Orang tuanya sering bertengkar, keadaan ekonomi yang sulit. Pengalaman traumatik ini yang paling mendalam itu saat Nia berusia 12 tahun. Waktu itu rumah Nia, rumah keluarganya itu terbakar habis dalam kebakaran besar. Keluarga si Nia ini hampir kehilangan segalanya. Semua kenangan kecilnya itu dari masa kecilnya semuanya hilang. Termasuk harta bendanya juga ya. Karena kan rumahnya juga terbakar. Kejadian itu meninggalkan bekas yang dalam di dalam diri Nia. Si Nia ini mulai mengalami rasa cemas, sulit untuk percaya pada orang lain. Tiap kali dia dengar suara sirine atau bau asap gitu ya muncul di sekitarnya, itu mengingatkannya kepada tragedi rumahnya tempo lalu kebakar habis. Namun ya, Nia ini adalah contoh nyata dari kekuatan manusia untuk bangkit dari masa lalu yang pahit. Meski ya pengalaman negatif di dalam diri Nia itu, si Nia ini lebih memilih untuk tidak membiarkan hal itu menentukan seluruh hidupnya. Dia berusaha keras untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Si Nia ini fokus pada pendidikannya dan berusaha untuk meraih impian-impiannya di ke depan hari ya. Dia menjadi siswi yang rajin, mendapatkan beasiswa. Ini untuk kuliah di universitas terkemuka gitu ya. Meskipun terkadang masih muncul rasa cemas dan trauma dari masa lalu, si Nia ini belajar untuk mengatasinya dengan bantuan terapis dan dukungan dari teman-temannya, dari lingkungan sekitarnya. Sekarang ini, Nia sudah berhasil menjadi seorang profesional yang sukses dalam bidang hukum. Si Nia juga aktif dalam kegiatan amal untuk membantu anak-anak dan keluarga yang mengalami situasi sulit. Pengalaman negatif dari masa lalunya ini, itu telah membentuk menjadi sosok yang lebih kuat, empati, penuh kasih. Nah, kisah atau cerita yang saya ceritakan tentang si Maya ini merupakan bukti bahwa seseorang yang pernah mengalami masa lalu yang sulit dengan tekad dan dukungan yang tepat
seseorang ini bisa membangun masa depan yang lebih baik. Si Nia ini merupakan inspirasi bagi banyak orang yang mengalami kesulitan untuk tidak menyerah dan terus berjuang. Mungkin teman-teman juga punya ya pengalaman dari masa lalu yang kurang enak. Bisa tuh coba ditulis di kolom komentar ya. Lalu yang kedua, konsentrasi yang negatif. Ini juga merupakan faktor penyebab kita berpikir negatif. Jadi, saya akan membuat sebuah contoh juga, sebuah cerita juga. Misalnya ada uh, Samantha misalnya, atau siapa namanya, Samantha aja lah teman-teman ya. Ini merupakan seorang mahasiswa semester pertama nih, di sebuah perguruan tinggi yang terkenal gitu ya. Dia ini selalu menjadi siswa yang cemerlang ya, selama sekolah, dan sangat ambisius ya. Namun begitu dia tiba di perguruan tinggi, segalanya berubah. Si Samantha ini mulai tidak nyaman di lingkungan yang baru. Dia merasa seperti semua orang itu di sekitarnya itu jauh lebih pinter gitu ya daripada dirinya. Walaupun si Samantha ini mengerahkan upayanya yang terbaik gitu ya untuk belajar, dia terus mendapat nilai yang kurang memuaskan pada ujian-ujian awalnya. Setiap kali dia mendapatkan nilai yang rendah, pikiran negatifnya semakin kuat. Nah, si Samantha itu mulai berpikir gini, saya tidak cukup pintar untuk kuliah di sini. Saya tidak secerdas teman-teman saya, nggak sepintar teman-teman saya. Pikiran-pikiran seperti itu ngeracunin konsentrasi si Samantha tadi. Setiap kali si Samantha untuk coba belajar, si Samantha ini merasa cemas, nggak yakin terhadap dirinya sendiri. Ketika Samantha mengikuti ujian, pikiran negatif ini muncul. Akhirnya apa? Fokusnya terganggu. Hasilnya semakin buruk. Si Samantha ini merasa semakin tertekan kan, dan stres. Dia tuh seperti terjebak dalam lingkaran setan. Pikiran negatif dan konsentrasinya terganggu. Nah, pada suatu titik nih, ceritanya si Samantha ini merasa putus asa dan ingin menyerah. Namun, untungnya si Samantha tidak menyerah. Dia mencari bantuan ya, bantuan konselor gitu ya, yang membantu dia mengatasi pikiran negatifnya. Nah, mereka ini bekerja sama untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang merusak konsentrasinya dan menggantinya dengan pikiran yang lebih positif dan mendukung. Samantha juga bergabung dengan studi dan meminta bantuan dari teman-teman sekelasnya. Nah, dari dukungan-dukungan itu, Samantha ini mulai lebih percaya diri dan fokus. Pikiran negatifnya ini masih kadang-kadang muncul, tapi dia belajar cara mengatasinya. Akhirnya, Samantha nih berhasil memperbaiki hasil akademisnya. Dia meraih nilai yang lebih baik dan konsentrasinya kembali terfokus pada belajar. Kisah si Samantha ini merupakan bagaimana konsentrasi negatif itu dapat timbul dan pikiran negatif yang meragukan diri sendiri. Tetapi dengan usaha dan dukungan yang tepat, seseorang itu bisa mengatasi hal itu. Jadi, dua hal ini juga merupakan faktor penyebab kita berpikir negatif, teman-teman. Jadi, kita harus menyadari ya, faktor-faktor kita berpikir negatif juga, supaya kita tahu arah ke berpikir positif itu bagaimana. Jadi, intinya gini ya, jangan biarkan kita terpengaruh dari kehidupan masa lalu yang pahit, konsentrasi kita yang negatif. Kita ini bisa mewujudkan impian kita sendiri ya.
So, keep exploring, keep growing, dan tetap berpikir positif teman-teman. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.